Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan IT 2 ya di mata kuliah Antropologi Indonesia. Hari ini seharusnya kita bisa melakukan pertemuan secara offline, bermuajahah di kelas. Tapi mohon maaf sebelumnya karena saya hari ini tidak bisa masuk karena ada tugas yang lain dari kampus untuk melakukan sosialisasi dan promosi terkait kampus kita eh, mengenai penerimaan mahasiswa baru ya. Minta doanya dari semua, mudah-mudahan kita mendapatkan teman-teman baru yang banyak sehingga bisa mendukung keberlangsungan kampus kita yang kita cintai ini. Oke teman-teman, kita sekarang memasuki pertemuan kedua di mata kuliah Antropologi Indonesia. Ya. Setelah kemarin kita membahas tentang definisi apa itu ilmu antropologi, ya. Slide-nya sudah saya bagikan kalau tidak salah, ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu antropologi, ya. Apa saja yang dibahas di ilmu antropologi ini? Kita bisa mengkajinya di buku Kunchoro-Ningrat, ya. Buku babon dari kajian kita tentang antropologi, ya. Dalam buku ilmu antropologi yang dikarang oleh Mbah Kunchoro-Ningrat, beliau mengutip dari William Haviland, ya, Haviland, bahwa antropologi itu secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama antropologi fisik, yang kedua yaitu antropologi budaya, di mana antropologi budaya ini terbagi lagi kepada etnologi, linguistik, dan arkeologi. Ya. Berbicara tentang antropologi fisik, ya, antropologi fisik ini memusatkan perhatian pada manusia itu dari segi organisme biologisnya, ya, yang terus berkembang dan tentunya dicari, gitu ya, bagaimana dan apa sebabnya bangsa-bangsa di dunia ini mempunyai keragaman perbedaan fisik, gitu ya. Nah, dalam kajiannya di antropologi fisik itu kita bahas yang namanya evolusi manusia, gitu ya. Ya. Dalam antropologi fisik ini kita akan membahas ada cabang ilmunya yaitu yang namanya paleontologi manusia, ya, yaitu asal mula munculnya manusia dan perkembangannya kemudian dibahas juga bagaimana dan apa sebabnya manusia hari ini bisa berbeda secara biologisnya, gitu ya, atau disebut juga dengan variasi manusia, gitu ya. Sementara dalam antropologi budaya kita menemukan ada 3 cabang utama dalam antropologi budaya, yaitu kita kenal yang namanya etnologi, kemudian linguistik, dan arkeologi. Nah,
Apa itu etnologi? Etnologi itu adalah ilmu tentang etno itu etnis ya. Anda mengenai etnis. Etnis itu ragam suku bangsa gitu ya. Otomatis kita membahas tentang adat istiadatnya, ya, struktur kekerabatannya, sistem politik dan ekonominya, kepercayaannya, agama-agamanya, termasuk mitos-mitos atau cerita-cerita rakyatnya, juga tentang yang berbau art, estetis gitu ya, kesenian dan musik. Gitu. Yang kedua yaitu linguistik. Dalam kajian antropologi budaya, selain membahas tentang etnis, juga membahas tentang linguistik. Linguistik itu adalah language, asal usul budaya, asal usul bahasa, language ya. Ada kita kan di Indonesia walaupun dalam satu negara itu banyak sekali bahasanya kan. Jangankan kita melihat suku-suku yang besar, suku Indonesia suku Sunda saja misalkan, dalam Sunda kan bahasanya sudah bermacam-macam tergantung daerahnya gitu ya. Kalau di Banten beda lagi Sundanya gitu ya. Kalau di Bandung beda lagi Sundanya, di Tasik, di Ciamis beda lagi, nanti Anda ke daerah Banjar atau Ciamis gitu ya. Bahasa Sundanya agak sedikit perbedaan gitu ya. Ya, yang terakhir dalam antropologi budaya, selain etnologi, linguistik, kita juga mengenal yang namanya arkeologi. Apa itu arkeologi? Arkeologi itu berkaitan dengan masa-masa lampau ya. Apa yang ditinggalkan oleh masa lampau itu digali, dipelajari, ya, ditemukan sejarahnya. Nah, seperti ya patung-patung, ya, alat-alat perkakas, baik itu perkakas perang, perkakas rumah tangga, gitu ya. Pokoknya yang serba peninggalan masa-masa lampau, masa-masa sejarah itu dikaji dalam ilmu arkeologi. Kalau orangnya sebutnya arkeolog, ya. Gitu. Oke, dalam Kunchoro-Ningrat pembagian daripada ilmu antropologi ini sangat banyak ya, gitu ya. Ada antropologi biologi, antropologi budaya. Kalau tadi Havilland itu antropologi fisik dan antropologi budaya. Ini mbah kita Kunchoro-Ningrat ya. Beliau memang seorang pakar dalam ilmu antropologi. Ini bahkan lebih detail gitu ya, seperti antropologi biologi itu membahas tentang paleoantropologi dan antropologi fisik gitu ya. Kemudian dalam antropologi budaya bukan hanya etnologi dan linguistik dan arkeologi, tapi membahas tentang prehistori. Prehistori itu masa-masa sebelum sejarah, sebelum mereka bisa membaca, menulis gitu ya. Kemudian ada etnolinguistik, ada etnologi. Etnologi ya, ada antropologi diakronik atau etologi, antropologi sinkronik, sosial antropologi gitu ya. Ada etnosikologi, ini ketika antropologi sudah berhubungan dengan psikologi. Ada antropologi spesialisasi, nah ini ya, begitu ya. Kemarin saya bahas gitu ya, bahwa antropologi itu kajian ilmu yang sangat dinamis gitu ya. Bahkan ketika masa penjajahan mereka itu sangat bergantung pada ilmu antropologi. Maka di sini ada antropologi spesialisasi gitu ya. Ada antropologi untuk ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan gitu ya. Antropologi kesehatan jiwa, antropologi pendidikan, perkotaan, hukum. Nah, itu ya. Antropologi ini adalah ilmu yang terus berkembang gitu ya. Nah, maka ada lagi antropologi terapan gitu ya. Nah, apa itu antropologi biologi ya? Tadi kita sudah singgung dalam antropologi biologi itu kalau tadi di Havilland itu adalah antropologi fisik ya.
Nah, ada dua bahasan yang dibahas dalam antropologi biologi ini. Pertama, cabangnya itu adalah paleoantropologi. Apa paleoantropologi itu? Ada ilmu yang meneliti asal-usul terjadinya dan evolusi manusia dengan mempergunakan sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau kita sebut hari ini dengan fosil, gitu ya. Jadi cabang ilmu antropologi ini membahas tentang kenapa muncul manusia di Indonesia, jenisnya seperti ini, nah, berdasarkan kepada temuan-temuan fosil, gitu ya. Kemudian ada antropologi fisik. Itu antropologi yang mencoba membahas, mencapai suatu pengertian tentang eh, manusia itu mengapa, gitu ya, sangat beragam. Sejarahnya seperti apa, gitu ya. Eh, dilihat dari sudut atau dari ciri-ciri tubuhnya. Contoh dari ciri-ciri tubuh yang lahir, fenotip, warna kulit, gitu ya, warna dan bentuk rambut, gitu ya. Kenapa ini warna kulitnya agak kehitam-hitaman? Gitu. Oh maaf ya, bukan kehitam-hitaman gitu, tapi kopi susu, gitu ya kalau kita menyebutnya ya. Nah itu. Atau ini kenapa rambutnya tuh ini seperti ombak banyu, gitu ya. Nah, atau bentuk tubuhnya kenapa ini tinggi, gitu ya. Nah, yang apa istilahnya itu dalam bentuk genotipnya, gennya, gitu ya. Nah, itu. Kalau secara khusus nanti kita bahas dengan istilah somatologi, ini ya. Nah, yang kedua, pembagian menurut Mbah Kunchoro-Ningrat ini, bahwa antropologi ini disebut juga dengan yang kedua tadi antropologi biologi, yang keduanya adalah antropologi budaya, gitu ya. Kita kenal ada yang namanya prehistory, ya. Apa itu prehistory itu? Prehistory itu mempelajari sejarah, perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi. Sebelum mereka itu mengenal yang namanya huruf, sebelum mereka bisa membaca, menulis, itu prehistory. Nah, zaman prehistory itu dipelajari oleh ilmu prehistory. Zaman histori itu dipelajari oleh ilmu sejarah. Ya, ketika belum mengenal tulisan, prehistory. Ketika sedang mengenal tulisan, itu disebutnya ilmu sejarah. Gitu ya. Nah, penelitian ilmu prehistory adalah bekas-bekas kebudayaan, gitu ya. Yang ya tadi ada fosil, ada benda-benda, ada alat-alat, artefak, gitu ya. Yang biasanya ada di tersimpan di apa di lapisan-lapisan bumi, gitu ya. Oke, dalam antropologi budaya ini kita mengenal juga cabangnya yaitu yang namanya etnolinguistik, gitu ya. Apa ini etnolinguistik? Yaitu ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu antropologi, gitu ya. Nah ini biasanya penelitiannya itu berupa kata-kata, kemudian pelukisan tentang ciri dan tata bahasa, serta beratus-ratus bahasa dari suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat dan kebudayaan suku bangsa, gitu ya. Nah, maka dari bahan-bahan tersebut berkembanglah berbagai macam metode analisis kebudayaan serta berbagai metode untuk menganalisis, mencatat bahasa-bahasa yang tidak mengenal tulisan. Gitu. Ada bahasanya tapi tidak mengenal tulisannya. Nah, ini cakupan atau kajian dalam etnolinguistik. Ya. Kemudian kita kenal juga di bagian antropologi budaya itu yang namanya etnologi, ya, etnologi. Nah, apa itu etnologi itu? Etnologi itu adalah ilmu yang mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia. Ya. Bagaimana cara mempelajarinya? Ya dari kebudayaannya, gitu ya. Kemudian bagaimana kehidupan bermasyarakatnya, gitu ya. Nah, ini tentang ya seluruh, pokoknya tentang bagaimana kebudayaan, cara bermasyarakat, suku-suku yang ada di
muka bumi inilah, gitu ya. Nah, dalam etnologi ini ada dua pendekatan dalam penelitiannya. Ada yang menekankan pada bidang diakronis atau descriptive integration, ada juga yang menekankan pada bidang sinkronis, generalizing approach, gitu ya. Jadi yang pertama itu meneliti satu-satu, gitu ya, dari suku bangsa. Kalau yang kedua itu satu dan kemudian digeneralisasikan, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini descriptive integration itu mengolah, mengintegrasikan menjadi situasi penelitian dari sub ilmu antropologi, etnolinguistik, ilmu etnografi dan etnografi, gitu ya. Nah, keterangan yang menjadi pokok yang diolah dalam descriptive integration itu adalah keterangan etnografi. Sedangkan bahannya seperti fosil, ciri ras, artefak, bahasa lokal, itu diolah menjadi satu dan diintegrasi menjadi satu dengan bahasa etnografi, gitu ya. Nah, tujuan dari descriptive integration itu diantaranya adalah bagaimana mencari pengertian tentang sejarah perkembangan suatu daerah, gitu ya. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya itu bagaimana kita memandang suatu daerah itu dari segi diakronisnya, gitu ya. Kalau generalizing approach itu mencari asas persamaan beragam masyarakat dari kelompok-kelompok manusia, gitu ya. Jadi misalkan suku Sunda, gitu ya, apa saja itu persamaannya, kemudian digeneralisasikan, gitu ya. Nah, kalau metodenya ya tadi dua golongan. Pertama, menuju ke arah penelitian mendalam dan bulat dari sejumlah masyarakat dan budaya yang terbatas. Kemudian menuju ke arah perbandingan merata, gitu. Sejumlah unsur terbatas dalam sebanyak mungkin jumlah masyarakat. Jadi dicari sampel-sampelnya dulu pertama, gitu ya. Setelah ada persamaannya, maka dari sampel-sampel tersebut kemudian dibuat generalisasinya, gitu ya. Oke, selanjutnya dalam kajian antropologi budaya ada etnosikologi, ya. Yang nama psikologi itu berhubung dengan berbagai macam ilmu, termasuk dengan psikologi, gitu ya. Dan ini etnosikologi itu lumayan cukup muda, gitu ya, perkembangan ilmunya. Nah, kenapa bisa muncul etnosikologi, gitu ya? Dikarenakannya banyak sekali penelitian-penelitian antropologi yang menggunakan konsep psikologi. Contoh, kepribadian bangsa, gitu ya. Itu kan kepribadian itu adalah unsur jiwa dalam ilmu psikologi, gitu ya. Kemudian peranan individu dalam proses perubahan adat istiadat, gitu kan. Namanya individu, perubahan, gitu kan. Itu salah satu kajian dalam psikologi. Kemudian masalah nilai universal dari konsep-konsep psikologi, gitu ya. Itu. Nah, sekarang cabang dari antropologi budaya juga kita kenal yang namanya antropologi spesialisasi. Apa itu antropologi spesialisasi? Nah, ini muncul tahun 1930-an ya. Ini ditandai dengan ada seorang antropolog dari Inggris yang terkenal yang bernama Raymond W. Ford, gitu ya. Dia itu mulai meneliti dengan metode antropologi tentang bagaimana gejala ekonomi pedesaan, gitu ya, penghimpunan modal, pengerahan tenaga, sistem produksi dan pemasaran lokal, gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi kajian, gitu ya. Misalkan sekarang bagaimana kelakuan emak-emak ketika hari ini dikejutkan dengan kelangkaan minyak goreng, gitu kan. Itu juga bisa jadi kajian antropologi, gitu ya. Itu. Kemudian setelah ya banyak sekali bahan-bahan penelitiannya, gitu ya. Si Raymond ini terus melakukan berbagai aktivitas penelitian, gitu ya.
sehingga muncullah yang namanya antropologi ekonomi gitu ya. Kemudian ada antropologi pembangunan gitu ya. Ya ini kan manusia itu terus dinamis ya, ada kegiatan, ada pembangunan gitu ya. Nah itu. Kemudian hari ini kan juga ada antropologi pendidikan gitu ya. Bagaimana kita masyarakat pendidikan, mahasiswa, dosen, para guru, para murid-murid dari TK sampai perguruan tinggi, hari ini kita menghadapi pembelajaran yang hibrid gitu ya, online dan offline gitu ya. Karena ada virus corona ini gitu ya. Satu pihak kita sangat terbebani dengan masalah virus ini, dan di pihak lain kita menjadi kenal dengan beragam teknologi yang cukup baru gitu ya dalam dunia pendidikan, dan sekarang tidak baru lagi gitu ya. Kita zooming, kita Google Meeting, kita menonton YouTube untuk belajar gitu ya. Nah itu ya. Dan ini kajian antropologi pendidikan ini bukan hanya dahulu gitu ya, sampai sekarang juga kita bisa pelajari gitu ya. Dan selanjutnya dalam antropologi apa tadi ya, spesialisasi kita kenal juga dengan antropologi kesehatan ya. Ya ini COVID-19 gitu ya, bagaimana kita belajar cuci tangan, di swab, di rojok-rojok lubang hidung kita gitu ya, PCR kemana-mana gitu ya. Dan ini bisa jadi kajian juga gitu, bagaimana masyarakat hari ini gitu ya, manusia yang sudah 4.0 gitu ya, bukan PowerPoint zero, 4.0 gitu ya. Yang sudah keren, yang sudah canggih, kita masyarakat diajar untuk cuci tangan, pakai masker gitu ya. Ini kajian yang sangat menarik dalam antropologi kesehatan ya. Kemudian ada antropologi penduduk, bagaimana dulu orang itu kalau di KB itu harus ditakut-takuti, hari ini malah mereka rela untuk membayar untuk di KB gitu ya. Dan ya hari ini juga kita mengenal dalam antropologi spesialisasi ini adalah antropologi politik gitu ya. Yang mana ya setiap negara punya kecenderungan politiknya masing-masing. Ada yang pro barat dengan NATO-nya, ada yang pro timur, Rusia sebagai kiblatnya, ada juga yang non blok seperti Indonesia gitu ya. Nah, kecenderungan ini kan gitu ya. Kenapa dari dulu barat dan timur itu selalu punya sejarah dalam percaturan politik gitu ya. Baik yang berhubungan dengan perang ataupun yang istilahnya persaingan, baik itu dalam ekonomi, dalam politik, dan keamanan gitu ya. Nah, ini juga dibahas dalam antropologi politik namanya gitu ya. Ada juga antropologi dengan kesehatan jiwa ya. Antropologi itu pokoknya masuk ke seluruh lini ya, lini bidang kajian manusia ya. Nah, hari ini kita juga mengenal yang namanya antropologi terapan gitu ya. Apa itu antropologi terapan? Antropologi terapan itu adalah ilmu antropologi yang menjadi tempat pengetahuan, keterampilan, sudut pandang gitu ya. Ilmu antropologi yang digunakan untuk menolong mencari solusi bagi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan. Misalkan antropologi pembangunan ya, antropologi dakwah mungkin hari ini ya, gitu ya, antropologi dakwah di media sosial gitu kan. Itu kan kita bagaimana mengenal masyarakat yang bersinggungan dengan media sosial gitu ya, yang notabene hari ini kita gitu ya sudah
dibawa ke dalam yang namanya lintasan globalisasi. Gitu. McLuhan ya menyebutnya adalah global village. Kita berada di dunia yang sangat luas, tapi kita bisa terhubung dengan siapa saja, gitu ya. Nah, dan ini gitu ya, antropologi terapan itu bisa dipakai terhadap bagian keterampilan atau ilmu pengetahuan apapun, gitu ya. Contoh saya tadi contohkan antropologi dakwah di media sosial misalnya gitu ya. Nah, ya. Antropologi terapan ini ada gitu ya dan bisa langsung diaplikasikan sesuai situasi dan kondisi. Misalkan dulu gitu ya, ketika Belanda mau melemahkan pergerakan Cut Nyadin gitu ya, mereka berusaha ya melemahkan itu dari aspek-aspek antropologinya, bagaimana keadaan masyarakatnya, gitu ya. Nah itu ya, dan banyak sekali lah tipu muslihat orang-orang para penjajah dulu dalam melemahkan perjuangan-perjuangan bangsa kita, gitu ya. Dimana para pahlawan kita ini tidak tumbang dengan perangan, gitu ya. Contoh Pangeran Diponegoro gitu ya, itu karena ada pengkhianatnya ya, dijebak Pangeran Diponegoro gitu ya. Cut Nyadin juga sama gitu ya. Nah itu mereka itu yang menggunakan kajian-kajian antropologi itu diantaranya ya untuk melemahkan perjuangan-perjuangan atau apa memenangkan situasi-situasi tertentu gitu ya. Nah, antropologi terapan itu mengkaji atau berhubungan dengan budaya-budaya dan kelompok sosial yang hidup pada masa kini, living cultures and contemporary people, gitu ya. Jadi antropologi terapan itu berhubungan dengan masa kini, gitu ya. Dan studi antropologi terapan adalah berkenaan dengan kebutuhan dan masalah nyata yang dihadapi kelompok sosial, gitu ya. Jadi ini adalah ujung-ujungnya adalah kebutuhan dan kepentingan, gitu ya. Misalkan ada masalah yang dihadapi oleh seorang kelompok, gitu ya, oleh kelompok sosial tertentu, misalkan bagaimana istilah itu bisa uh, meredam suatu konflik. Nah, misalkan kita hari ini sedang ramai dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, gitu ya. Mengapa Indonesia tidak langsung menurunkan tentaranya, gitu ya? Karena ya ini, gitu ya, tidak mesti kekerasan itu dibalas dengan kekerasan, gitu ya. Ada kalanya ketika kita keras justru menjadi manfaat bagi mereka, gitu ya. Nah, justru ada langkah-langkah persuasif, gitu ya, dengan mengenal mereka, mengenal adat istiadat mereka, mendekati adat budayanya, gitu ya. Dan banyak sekali ya antropologi terapan itu, contoh mengatasi pengangguran, bencana alam, penyalahgunaan obat, gitu ya, kemiskinan yang struktural, ethnic cleansing dan sebagainya, ya. Ya, semuanya pasti ada dalam Al-Quran ya. Kalau kita mengkaji segala sesuatu yang ada hari ini ataupun yang belum ada, semuanya ada dalam Al-Quran. Itu kata Bapak pengarsa Kiai Haji Jejen atau Wajengan almarhum ya. Di segala ilmu itu ada dalam Al-Quran. Dan ilmu yang belum ada juga itu ada dalam Al-Quran katanya gitu ya. Termasuk kajian kita di antropologi ini gitu ya. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Ya. Jadi adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dan itu benar sama dengan orang yang buta?
hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi ya, semuanya bagi orang yang dikaruniai akal oleh Allah, kita akan bisa mendapatkan hikmah atau ilmu pengetahuan darinya, gitu ya. Yang perlu kita yakini, yang perlu kita garis bawahi, bahwa semua yang datang dari Allah itu semuanya ada manfaatnya, ada hikmahnya, termasuk bagaimana manusia mengarungi berbagai macam kehidupan, gitu ya, dari sejak prasejarah sampai sejarah. Dahulu kita ada di masa kolonialisme sampai kepada orde orde lama, orde baru, orde reformasi, dan sampai orde sekarang, gitu ya. Itu adalah suatu karunia yang diberikan Allah agar kita orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi bagi orang yang berakal, ulul albab, dari penciptaan langit, ganti pergantian siang dan malam, itu adalah hikmah, gitu ya. Itu adalah suatu ilmu pengetahuan ya, bagi orang-orang yang gitu ya. Maka ya, bagi kita sebagai orang yang diberi akal oleh Allah pantas untuk memanjatkan syukur sebanyak-banyaknya, ya. Diberi ilmu, kita bisa mengkaji tentang beragam ilmu, termasuk ilmu antropologi ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah ruang lingkup dari ilmu antropologi yang kita kaji hari ini, ya. Saya mohon maaf ya, tidak bisa masuk secara offline, dan ini adalah pembelajaran kita hari ini. Untuk materi Anda bisa upload, bisa download di Siakan, ya. Dan mengenai video ini silahkan Anda subscribe, komen, like, gitu ya, video ini, ya. Hari ini saya berusaha untuk menjadi YouTuber juga, gitu ya. Nah, oke, silahkan materinya bisa Anda komen di YouTube langsung atau nanti disiarkan ya kalau nggak bisa. Itu barangkali pertemuan kita hari ini tentang ruang lingkup kajian ilmu antropologi, ya. Anda baca, Anda pelajari, kemudian ada tugas, yaitu Anda merangkum materi ini. Anda rangkum, buat atau tulis dengan tangan, kemudian nanti di-upload ke halaman tugas, ya, disiarkan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.